persoalan pupuk. Jadi pupuk tuh tadi tumbuh-tumbuhan tuh, tadi hilang judulnya. Tumbuh-tumbuhan tuh tumbuh mencari makan, hara namanya ya. Kalau di dalam kita vitamin ya, protein gitu ya. Kalau dalam tanah namanya, jadi kau bilang ada protein tanah, lucu anak sekolah nggak sebut protein tanah. Hara namanya, unsur hara. Ada N, nitrogen, ada P, fosfat, ada K, kalium, kalsium, ya kan? Ada Fe, ada zinc, banyak itu dalam tanah itu. Dan tanah itu wakilnya kita. Apa yang ada dalam tanah itu ada dalam tubuh kita. Sesungguhnya kita dari tanah. Kullukum min Adam wa Adamu min turabin. Sesungguhnya kamu itu dari Adam dan Adam itu berasal dari. Jadi macam mana tanah itu begitulah kau. Apa kandungan kimiawi yang ada dalam tanah? Berarti ada dalam tubuh manusia. Jadi tadi pohon durian tumbuh, diserapnya seluruh hara yang ada, sudah terkumpul seluruh hara yang ada, barulah dia menjadi buah dia. Kalau tak lengkap itu nggak boleh buah itu, kan begitu. Jadi nanti buah dia jatuh bunganya ke bawah, busuk, jadi apa? Iya, jadi pupuk, jadi hara, balik dibusukkan oleh bakteri tanah, balik jadi hara, angkut lagi oleh akar. Sesungguhnya kehidupan itu adalah siklus berputar terus begitu. Bagaimana pupuk mempengaruhi produksi buah dan biji pada tanaman? Oh ya, buah dan biji. Bagaimana pupuk mempengaruhi ya? Berarti hasil. Efektivitas hasil. Sederhananya begitu pertanyaan. Jadi gini, pertanyaan pertama tadi bagaimana tingkat keberhasilan pupuk itu? Pertama gini, tingkat keberhasilannya kalau diukur pakai lab susah. Yang sudah kau fermentasi jadi cairan, kau bawa ke lab tes apa aja kandungannya ini? Kau pakai biaya. Ini pakai bu. Mahal tuh biayanya. Saya tes labnya mahal. Tapi ya wajib saya tes lab karena saya kan buat industri, bukan buat pakai gitu aja. Jadi udah. Untuk mengukurnya itu kau tes lab. Berapa kandungan haranya per milimeter? Saya mau bertanya, bagaimana peran masyarakat sekitar sini dalam mendukung pengembangan pupuk yang sedang Bapak kembangkan sekarang? Sekolah yang masih sekolah itu saya pergunakan dan saya karyakan untuk ikut bekerja sebagai partisipan, bukan pekerja tetap, bukan karyawan, tapi partisipan. Kenapa mereka saya panggil? Pertama saya ingin mengajarkan ilmu itu kepada mereka. Yang kedua supaya mereka jangan mencuri karena mereka udah merokok. Kalau mereka nggak punya income pendapatan, ya pasti mereka mencuri. Sementara orang tuanya kita lihat ekonominya juga kurang mampu. Maka mereka saya pakai, saya bawa bekerja, saya di mobil saya ajari mereka untuk hidup lebih baik. Saya ajarkan tentang sesuatu yang bermanfaat bagi hidupnya masa depan. Gitu. Jadi orang sini sebagian mendukung, sebagian ada juga yang benci karena bau. Tapi biasalah itu. Prinsip hidup kita begini, buat baiklah kepada semua orang. Tapi jangan pernah kau berharap semua orang akan baik sama kamu. Meskipun nyawamu kau kasih sama dia, dia tak akan baik. Karena kebencian itu datangnya dari iblis. Udah, itu aja. Dimanapun kau hidup buat baik, pasti ada juga yang gak suka. Yang merasa tersaingi, yang dibilangnya kau pamer, yang bilangnya kau cat muka, macam lah itu. Tapi hiduplah kita dengan prinsip kita, bahwa saya harus lebih banyak berbuat baik pada orang. Karena Allah menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Baik. Nah, teman-teman, di sini kita akan masuk ke proses pembuatan. Ini 65% bahan bakunya ini. Kemudian ada di situ goni, itu dari abu yang tadi. Abu bakaran. Apa saja abu bakarannya, apa saja bisa. Yang penting abu bakaran. Ini sudah dibusukkan. Ini nanti disortir, plastiknya dibuang, dibusukkan. Setelah dibusukkan seperti ini setengah busuk, digiling. Hasil gilingannya itu ini dia. Awas, nih hasil gilingannya. Udah kayak sele. Nah, tapi ini baru, belum busuk, baru 1 hari. Kemungkinan ini bisa diproses setelah 1 minggu. Nah, ini sudah dicampur dengan 5 bahan lain ya, yang Bapak sebutkan tadi, 5 bahan lain. Ya, ada 1 bahan lagi yang akan dimasukin kemari. Jadilah dia. Nah, di packing lah dia kayak gini supaya jangan menguap. Ini namanya proses fermentasi yang sudah total. Kalau itu fermentasinya masih 1 jenis, karena buah-buahan saja. Ini fermentasi yang sudah bercampur beberapa jenis. Ikannya udah di sini, abunya tadi udah di sini, abu dari sini. Iya.
Ada Ikan yang dalam bentuk digiling. Giling. Udah. Nah, ini sudah selesai diproses dan siap untuk dijual. Oh, ini jeragen-jeragen yang Bapak Ini bilang. jeragen. Satu jeragen ini kapasitasnya 35. Tapi ini kayaknya udah nggak 35 lagi kayak gini, udah tinggal 35 ini. Kenapa? Karena ada fermentasi, ada gas metanolnya ya kan. Nah, jadi dia menggembung. Jeragen itu besar, dia bisa gembung tapi nggak bisa kempes. Maka jadi 37 jerigen. 37 liter. Yang satu jerigen nih. Awalnya 35, tapi karena menggembungnya di 3. Tapi harganya tetap kita buat 100.000 per jerigen. Diantar sampai yang bisa mobil ini. Tapi membelinya harus paket. Kalau satu saya antarkan naik mobil ini ke Kanopan gitu, itu orang gila namanya. Nggak orang bisnis ya. Tapi kalau dalam hal promosi demplot nggak apa-apa lah. Tapi minimal kalau beli, kalau untuk Kota Pinang itu 3 paket. 3 juta. Kasih bonusnya 6, jadi 36 jerigen. Sampai Kota Pinang yang bisa masuk mobil ini. Nah, kadang-kadang bisa masuk mobil kalau diesel, nggak bisa masuk ini kan kecil, rendah dia. Ini dia. Sampai yang bisa diantar dengan mobil ini. Sampai Kota Minang, ke Tanjung Balai, Kisaran. Nah, bau kan? Bau karena ini udah jadi, udah semua di dalam. Bau lah. Kalau nggak, ini kok kau bilang nggak bau, ini gagal loh. Oh, bau, Pak. Bau. Jujurnya ini memang bau. Kalau nggak bau itu berarti gagal, nggak ada fermentasi, tak ada pemusukan.